Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Harian Gereja Toraja Jumat 6 Agustus 2021. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita merendahkan diri di hadapan-Nya dan meminta pertolongan hanya daripada-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus bagi kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, di hari ini kami memohon agar kami dapat mengerti firman-Mu, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Oleh karena itu, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, sebab kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Terpujilah Kristus. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Roma pasal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengogohkan janji yang telah diberikan kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesus, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk menerima bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih,
Tema perenungan kita pada hari ini ialah meneladani kasih Kristus. Gambaran keutuhan sebuah persekutuan sering diumpamakan seperti jari jemari pada tangan. Ukuran jari berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, dan ada yang pendek. Terdapat celah antara jari yang satu dengan yang lain. Untuk memaksimalkan kekuatan ketika mengangkat beban, jari itu kadang perlu merapat. Kadang juga harus berjauhan. Dengan adanya celah itu pula, maka dimungkinkan antara tangan yang satu dengan tangan yang lain dapat direkatkan. Pesan firman Tuhan yang dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, supaya mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain, bahwa yang kuat wajib menopang yang lemah. Seorang percaya harus menyenangkan sesama demi kebaikan dan demi pembangunan iman sesamanya. Panutan seorang percaya adalah Kristus yang tidak mementingkan kesenangan dirinya sendiri. Ia telah dicela, dihina, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu merupakan bukti ia mementingkan umatnya. Rasul Paulus mendambakan Allah yang adalah sumber ketukunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada jemaatnya, sehingga mereka dapat dengan satu hati dan satu suara memuliakan Tuhan. Mengutamakan kepentingan bersama adalah ciri sebuah persekutuan yang kokoh. Setiap orang tentu memiliki perbedaan dan kekuatan serta kelemahan masing-masing. Jika keberagaman itu diramu dengan baik, maka kehidupan kita akan bertumbuh baik bersama dengan orang lain. Karena itu, marilah kita saling menopang satu dengan yang lain, karena persekutuan haruslah berdiri kokoh di atas kasih Yesus Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kembali kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, yang maha pengasih dan penyayang, bantu kami agar dapat menjadikan setiap firman-Mu sebagai teladan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mengasihi sesama kami, dapat mengasihi keluarga kami, dapat mengasihi diri kami sendiri, terlebih dapat mengasihi-Mu juga Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga datang mendoakan segenap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi serta curahkan Roh Kudus-Mu kepada mereka, ya Tuhan. Berikan mereka hari-hari yang indah. Berikan mereka kekuatan. Berikan mereka kesehatan serta kesabaran di setiap saatnya, ya Tuhan. Mungkin yang dalam pergumulan atau dalam kelemahan tubuh, ya Tuhan, Engkau datang sebagai jawaban di setiap pergumulan mereka. Engkau datang sebagai dokter yang menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu senantiasa dimuliakan. Kami juga datang mendoakan jemaat-Mu yang dalam sukacita syukur. Mungkin ada yang sedang berulang tahun, bersyukur akan kenaikan pangkat, bersyukur karena kelulusan, atau bersyukur dengan hal-hal yang lain Tuhan.
Kami mengucap syukur Tuhan atas semua itu. Itu semua dapat terjadi karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami yang luar biasa. Ya Tuhan, kehidupan kami selanjutnya kami taruh di dalam tangan-Mu. Biarlah dapat terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita selalu menjadikan Yesus Kristus sebagai panutan kita di dalam kehidupan kita, dan mari kita menerima berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, selamat melanjutkan setiap aktivitas kita. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita di dalam kehidupan kita.